Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya dan salam literasi. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nurbaya M.Kum MSI, yang kami hormati seluruh peserta Lokakarya Kepenulisan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Lokakarya Kepenulisan dengan tema Mengasah Pena untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Cerpen. Perkenalkan, saya Safitri Ajani selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi diskusi. Dan yang terakhir, penutup dan sesi dokumentasi. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Semoga acara pada pagi hari ini diberi kelancaran sampai akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurbaya selaku dosen pendamping mata kuliah berbicara dialektik. Namun pada hari ini Ibu Nurbaya izin tidak dapat menghadiri acara pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi menulis cerpen yang akan disampaikan oleh Kak Hasna. Pada sesi ini akan dibersamai oleh rekan saya Nadita Hanin Naswa selaku moderator. Kepada saudari Nadita Hanin Naswa disilahkan untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya dan salam literasi. Terima kasih kepada Kak Safitri selaku pembawa acara yang telah memperkenalkan saya untuk memandu jalannya acara Lokakarya Kepenulisan pada hari ini. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Nadita Ninaswa selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan kembali selamat datang untuk seluruh hadirin yang telah menghadiri acara Lokakarya Kepenulisan dengan tema Mengasah Pena untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Sastra. Pada kesempatan kali ini, kita dibersamai oleh pembicara hebat yang ahli di bidang penulisan karya sastra. Mari kita sambut Hasna Nur Azizah. Selamat pagi, Kak Hasna. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk menghemat waktu, mari kita bacakan CV dari Kak Hasna terlebih dahulu. Nah, Kak Hasna ini adalah seorang mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan seorang penulis yang mendalami karya-karya sastra. Ia lahir di Banyumas pada 12 April dan beliau adalah sosok yang aktif dalam kegiatan kampus dan senang menulis karya sastra. Kak Hasna merupakan alumni SMK Ma'arif NU 1 Wamar. Pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang pernah diikuti meliputi OSIS, IPPNU, dan KSK Festival Budaya Internasional 2024 SAPEL UNY. Sebagai seorang penulis, tentunya Kak Hasna telah menorehkan sejumlah prestasi, di antaranya pemenang ketiga Lomba Cipta Puisi LP Ma'arif Kabupaten Banyumas, pemenang pertama High Future Book Competition tahun 2021, penulis terpilih Bentang Belia Ekstra Kata 2021, penulis terpilih Udara Writers Batch 2. Karya-karyanya telah banyak diterbitkan baik melalui media online maupun media cetak. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi cerpen oleh Kak Hasna dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang banyak
oleh banyak khalayak karena keindahan yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dalam menulis sebuah cerpen terdapat hal-hal serta teknik yang harus diperhatikan agar nantinya menjadi karya sastra yang menyenangkan untuk dibaca. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penulisan cerpen, akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Kak Hisna. Kepada Kak Hisna, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Panitia juga terima kasih banyak sudah mempercayakan ini kepada saya yang sebenarnya yang belum mikro. Oke, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Hasna Nurasisa, bisa dipanggil Hasna. Saya masuk mahasiswa PSI semester 2. Nah, di sini saya akan berbicara mungkin agak banyak tentang kepenulisan cerpen. Nah, teman-teman di sini pasti semuanya udah pernah minimal membaca cerpen dong ya. Udah pernah nulis juga lah pastinya. Nah, jadi apa itu cerpen sebenarnya? Nah, cerpen ini ada atau yang biasa kita sebut sebagai cerita pendek adalah karya sastra fiksi dalam bentuk prosa atau tulisan pendek yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Cerpen ini bentuknya tidak sepanjang novel atau novela atau novela, jadi jumlah katanya hanya berkisar kurang dari 10.000 kata. Saya yakin teman-teman di sini bisa semuanya menulis cerpen. Oke, next. Nah, dalam cerpen terdapat unsur-unsur, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang ditampilkan di sini adalah unsur intrinsiknya. Ada tema atau ide dasar, tokoh dan penokohan, alur atau jalan cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ini harusnya amanat ya teman-teman. Kayaknya saya nggak perlu mempreteli menjelaskan satu-satu karena semuanya udah dapat materi ini bahkan mungkin dari SD. Kita next saja. Nah, ini ada struktur cerpen. Yang pertama abstrak, itu adalah bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya ada orientasi yang merupakan pengetahuan para tokoh, penataan adegan atau hubungan antar tokoh. Orientasi lazimnya berada di awal, tapi balik lagi ke style penulisnya, biasanya juga bisa di tengah. Selanjutnya ada komunikasi, bagian yang menimbulkan konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Cerita tanpa konflik flat. Mau baca nggak? Ya. Jadi kita harus bikin konflik, kita harus cari masalah, kita harus bikin huru hara. Selanjutnya ada evaluasi, merupakan proses menuju pemecahan masalah. Ini di sini tuh ada cara-cara tokoh untuk menyelesaikan masalah. Bisa melibatkan tokoh lain atau komponen-komponen yang lain. Selanjutnya ada resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi. Nah, ini solusi intinya dari masalah sampai masalah itu selesai. Tapi kalau dalam cerpen sebenarnya itu boleh selesai, boleh tidak karena bentuknya singkat. Yang suka ending gantung juga boleh, gak masalah. Selanjutnya ada koda yang merupakan komen terakhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut kesimpulan cerpen ini. Sama seperti abstrak, sifatnya juga opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, kita masuk ke kiat menulis. Nah, sebelum masuk ke kiat menulis apa aja yang harus kita lakukan, kita tuh harus mengetahui 5 alasan kenapa Anda harus menulis. Yang pertama, menghilangkan stres. Menulis adalah proses melepaskan emosi. Jadi kadang tuh pasti teman-teman udah nggak asing sama yang namanya terapi-terapi yang menggunakan tulisan. Kayak misalnya nulis diary atau journaling gitu, itu bisa banget buat meredakan stres. Mungkin menghilangkan itu nggak langsung ya, tapi step by step meredakan dulu. Selanjutnya adalah memiliki branding pribadinya. Zaman sekarang ini personal branding itu penting nggak menurut teman-teman? Jadi seperti apa kalian mau dilihat orang lain, follower di Instagram itu bisa banget kita dengan menulis. Kayak misalnya teman-teman suka nulis cerpen nih tentang feminisme atau tentang politik atau tentang ada nih kadang novel penulis cerpen atau novel yang setiap novelnya itu ada huru-haranya. Nah, itu tuh bebas. Nah, setiap tulisan itu akan menggambarkan kepribadian teman-teman. Seperti apa kalau teman-teman mau dikenal, itu bisa banget dikenalkan melalui tulisan teman-teman. Selanjutnya adalah sarana mengembangkan diri. Nah, kita kan bukan donat ya, yang diem aja tuh bisa berkembang. Jadi kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu untuk mengembangkan diri kita. Nah, salah satu caranya bisa dengan menulis. Menulis itu kan proses transfer informasi ya. Diawali dengan membaca, kita menangkap informasi lalu kita tulis. Nah, tulisan itu bisa kita kembangkan. Nah, bersama dengan tulisan itu kita bisa berkembang karakternya, mindsetnya, pola pikirnya. Pokoknya menulis itu worth it itu teman-teman. Selanjutnya meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Buat orang-orang dengan ingatan jangka pendek kayak saya,
efektif banget buat meningkatkan daya ingat. Misal nih, kita dapat informasi apa, kita catat, kita bisa catat secara terketik blog, atau kita buat kayak saya punya pengalaman ini, terus saya bisa menjadi cerita. Nanti kalau suatu saat kita lupa, kita bisa mengingat lagi lewat tulisan itu. Yang terakhir adalah investasi masa depan. Apa yang teman-teman bayangkan ketika pertama kali mendengar kata investasi? Tuan, setuju? Saya juga memikirkan begitu. Jadi tulisan, apalagi yang bisa naik cetak atau memang terbit di koran, itu kan menghasilkan ya. Kayak kapan lagi hobi nulis kita tuh dibayar? Nah, itu bisa banget jadi investasi masa depan kita. Teman-teman bisa kerja apa aja, tapi teman-teman tetap tulis dan tetap kirim karya. Itu bisa jadi investasi di luar penghasilan dari kerjaan teman-teman. Next, selanjutnya ada tahapan menulis. Tahapan menulis menurut Tompkins 1990. Yang pertama ada rewriting atau ulang menulis, lalu drafting atau menulis draft, yang ketiga revisi atau revisi, yang keempat editing atau penyusunan, dan yang kelima publishing atau publikasi. Menulis ini menurut saya gampang-gampang bikin mual kalau teman-teman langsung menginginkan tulisan yang sempurna dalam satu tahap aja. Misalnya dalam drafting aja tuh teman-teman udah langsung pengen tulisanku mau aku publish deh, kayaknya udah sempurna. Nggak bisa semudah itu. Kalau mau memaksakan itu bisa, tapi kalau memaksakan ya teman-teman akan pusing, mual, kayak males lah udah nggak jadi nulis. Jadi tapi tenang aja, teman-teman pasti tetap bisa nulis semuanya di sini, apalagi cuma cerpen yang jumlah katanya kurang dari 10 kata. Tapi saya ngomong kayak gini, saya jelaskannya bolak-balik ditolak ya, nggak apa-apa. Masuk ke tahapan pertama, yaitu pre-writing. Pre-writing ini apa sih yang harus teman-teman lakukan di tahap pre-writing atau sebelum menulis? Yang pertama adalah mencari dan menemukan ide. Ide itu bentuknya bisa apa saja. Bisa lihat cincak jadi ide, lihat kecoa jadi ide, lihat bunga jadi itu bisa. Bisa berupa apa saja, bisa ditemukan di mana saja, bisa berasal dari mana saja. Setelah menemukan ide, apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah langsung menulis? Tidak. Yang harus teman-teman lakukan adalah meramu ide. Ketemu ide, diramu, dirancang mau jadi apa. Setelah ketemu, itu juga masih belum bisa ditulis, tapi teman-teman harus melakukan tokohnya siapa dulu, kerangkanya bagaimana, karakternya bagaimana. Dan itu dirancang dulu di bagian pre-writing. Setelah pre-writing baru kita masuk ke drafting. Drafting ini juga nggak harus langsung sempurna dalam satu kali tulis. Bisa berbulan-bulan, bisa berhari-hari, tergantung teman-teman mampu menyelesaikan naskah itu berapa waktu lamanya. Nah, dalam tahap drafting ini biasanya ini bukan ilmu paten, tapi ini tips dari saya yang udah pernah nulis sekali 2 kali. Dalam cerpen saya biasanya membagi satu naskah utuh itu menjadi 3 bagian. Jadi di sepertiga bagian pertama saya kasih orientasi dan konflik di awal. Yang bagian sepertiga kedua saya kasih, kalau nggak flashback itu kayak latar belakang cerita, justru saya kasih begitu dua. Dan di sepertiga ketiga biasanya untuk penyelesaian ini bisa selesai, bisa digantung. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman punya pertanyaan, kenapa saya kasih konflik di awal? Karena paragraf pertama itu yang menentukan pembaca akan membaca sampai selesai atau membuang aja naskah kalian. Nah, tapi gak usah jauh-jauh ngomongin paragraf deh. Kalimat pertama aja itu udah menentukan banget pembaca akan membaca karya teman-teman atau justru meninggalkan dia di belakang. Nah, untuk membuat paragraf atau kalimat pertama yang menarik ini, tips dari saya ini sekali lagi bukan paten, tapi ini yang bisa saya lakukan adalah meledakan bom di awal, memberikan konflik di awal. Nah, nanti konflik itu yang digambarkan di sepertiga kedua, lalu yang di sepertiga terakhir itu penyelesaian. Teman-teman yang suka ending tragis boleh, ini bebas opsional, terserah style nulis teman-teman itu kayak apa. Tapi di paragraf akhir juga teman-teman nggak boleh nih asalnya udah aku suka tragis itu tragis aja nulis, nggak boleh. Itu tetap harus sesuai dengan kebutuhan cerita, dan ending yang berkesan itu juga nggak kalah penting sama awal yang berkesan. Setelah drafting, apakah naskah langsung bisa dikirimkan ke redaksi? Ya, kita masih harus tahap revisi. Ini tahap yang bikin mual menurut saya, karena udah nulis nih dari awal sampai akhir,
bersusah payah, nangis darah gitu ibaratnya nulis satu cerpen, tapi masih harus kita baca ulang, kita cari plot hole-nya di mana, diksi yang rumpang di mana, satu logika di mana. Nah, tips dari saya di tahap revisi ini, kalian posisikan diri sebagai pembaca atau enggak kalian posisikan diri langsung sebagai editor. Karena kalau kalian memposisikan diri sebagai penulis, kalian akan sayang sama cerita kalian. Sayang nih tokohku disayang-sayang, aku udah nulis ini sampai nangis darah, masa mau di-cut? Tapi padahal itu plot hole, padahal itu cacat logika. Kalau teman-teman memposisikan diri sebagai editor, pasti akan langsung dipangkas. Itu tipsnya. Lalu selanjutnya ada editing. Sebenarnya editing sama revisi itu bisa dilakukan dalam sekali tahap. Tapi kalau misalnya mau dipisah, di editing ini lebih fokus ke tanda baca dan ejaan. Ini teman-teman bisa bolak-balik buka KBBI, Thesaurus, UEB, EYD, pokoknya kalau misalnya belum punya ilmu tentang itu, teman-teman buka aja panduannya. Karena itu banyak banget kok, ada bukunya, sosial media, webnya juga ada kan. Di tahap editing ini seperti itu caranya. Dan editing ini kenapa penting? Karena biasanya kalau naskah yang tujuannya untuk dibaca orang lain itu pasti dicari yang rapi nggak sih? Kalau dikirim nih misalnya aku nulis cerpen mau dikirim ke Kompas, nah si redaksinya ini redaktur ini baca tulisan kok titik komennya sembarangan atau yang biasa saya sebut sebagai teknik tabrak lari, jadi ya buanglah, ngapain baca yang berantakan. Nah makanya kenapa editing itu penting. Setelah 4 tahap sebelumnya selesai, barulah kita masuk ke tahap publishing atau publikasi. Di publikasi ini teman-teman juga nggak harus terbit koran, nggak harus terbit cetak dari antologi, nggak harus juara 1 lomba apa, nggak. Ini teman-teman bisa memanfaatkan sosial media atau platform, sekarang banyak banget ya platform ini. Buat teman-teman biar misalnya ada pembaca nih masih salah atau kritik, nah itu kan bisa untuk membantu kesempurnaan naskah. Nah tadi tahap menulis, sekarang ada kiat-kiat menulis, ada banyak banget, 10. Yang pertama menangkap ide, yang kedua dari mana datangnya ide. Ini bisa dijadikan sebagai satu kesatuan ya. Tadi udah saya bahas di awal, sekarang saya mau ulang aja bahwa ide itu bisa berupa apa aja, bisa datang dari mana saja, bisa ditemukan di mana aja. Selanjutnya ada menggali lokalitas, mengolah referensi dan melakukan riset. Ini juga bisa menjadi satu kesatuan. Kenapa kita perlu riset? Karena riset sangat penting untuk membangun karya teman-teman. Gak mungkin dong kayak aku mau nulis cerita di Jogja, tapi aku nggak pernah ke Jogja, aku nggak tahu apa tentang Jogja. Nanti latar tempatnya jadi tempelan. Mau baca nggak? Enggak dong. Nah, kenapa melakukan riset dan menggali lokalitas itu dijadikan satu kesatuan? Karena bisa dilakukan dalam satu waktu. Kita riset ke suatu tempat atau minimal banget dari website kita cari tahu, dan sekalian kita menggali lokalitas. Misalnya kita tulis orangnya di Jogja kan kadang bahasa Indonesia agak medok ya. Nah kita bisa pakai bahasa itu untuk dialog di cerpen kita. Lalu data-data atau informasi yang udah kita punya kita kelola, referensi itu kita kelola sebelum masuk ke tahap menulis. Nah selanjutnya ada memilih judul. Kenapa memilih judul saya taruh di situ bukan di pertama? Karena jujur aja nulis judul itu susah. Setuju nggak? Setuju kan? Maksudnya judul ini kan ya yang pertama yang menggambarkan isi cerita. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus cari judul yang rendah, yang mungkin membaca langsung tertarik, tapi harus mencakup isinya itu apa. Dan yang penting itu harus enak dibaca nggak sih? Nah judul ini saya taruh di situ karena judul itu bisa dibikin di akhir kok. Jadi teman-teman nggak lupa tujuannya kalian itu mau nulis apa. Caranya adalah menulis paragraf pembuka. Ini udah dibahas di tahap drafting juga, bahwa paragraf pembuka adalah paragraf yang paling penting. Ledakan bom di sini, atau kalau nggak mau ledakan bom ya bolehlah kalian memperkenalkan tokoh utama kalian di tahap paragraf pembuka ini, tapi harus dengan cara yang berbeda. Jangan yang riset, jangan yang pasaran, jangan yang bangun tidur terus terlambat ke sekolah, itu udah gak laku teman-teman. Selanjutnya menulis isi cerpen, ini juga udah dibahas. Jadi mungkin teman-teman masih ingat kan ya caranya menulis isi cerpen. Lalu ada menulis paragraf akhir. Paragraf juga udah sempat disinggung bahwa paragraf akhir gak kalah penting dengan paragraf awal. Dari di sini harus tetap ada goalnya,
harus tetap ada goalnya. Teman-teman mau bikin ending yang apapun jenisnya itu boleh, tapi misalkan yang berkesan supaya cerpen teman-teman itu diingat membaca kayak, oh ini cerpennya endingnya bikin nangis sampai sebulan ya gitu misalnya. Nanti teman-teman akan cerita teman-teman akan dikenal sama pembaca. Selanjutnya adalah mengambil cerpen bagian yang nggak kalah penting dari bagian-bagian yang lainnya, karena sekali lagi redaksi atau editor suka naskah yang rapi. Jadi kita harus swasembada. Naskah nggak diswasembada, udah nggak usah dikirimin, endapinnya itu di laptop. Seperti itu. Oh udah selesai teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Penyampaian materi yang sangat menarik ya. Terima kasih kembali kepada Kak Hasna atas penjelasan yang telah disampaikan. Beri tepuk tangan kembali dong buat Kak Hasna. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab dengan audiens, izinkan saya bertanya ya Kak. Kalau Kak Hasna sendiri memulai karir di dunia sastra itu sejak kapan dan apa yang membuat Kak Hasna akhirnya mendalami dunia sastra? Kalau saya mulai suka baca masih di SMP. Habis itu baru mulai nulis ikut-ikutan lomba segala macam itu 2020 awal pandemi itu. Alasannya karena saya mau cerita tapi yang ini nggak sesuai sama saya, nggak sesuai sama yang saya mau. Jadi saya mencoba cerita itu, akhirnya saya belajar nulis dan meskipun prosesnya aku berdarah-darah saya bikin gitu. Oke, baik. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Marcella Queen Almaudi. Di sini saya memiliki pertanyaan. Tadi kan sudah dibahas mengenai ide-ide ya kak ya. Nah, apabila sedang kita tuh ada di fase kehabisan ide, padahal kita pengen menghasilkan karya, tapi tuh benar-benar buntu nih, kayak gak ada ide sama sekali yang ada di otak, apa bahkan di pandangan pun yang biasanya orang lain bisa jadi ide, kita tuh nggak bisa jadi ide gitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakuin biar muncul ide itu untuk kita menulis? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah cukup langsung dijawab atau bisa? Terima kasih pertanyaannya Mbak Marcella. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita buntu? Nah, ide itu kan bentuknya bisa apa aja, bisa bingung aja. Tapi emang situasi yang buntu ini nyebelin banget dan itu kayaknya teman-teman semua pernah merasakan. Nah, menurut saya tips dari saya itu karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca. Teman-teman bisa mau nulis tentang thriller, genrenya thriller, tapi teman-teman ternyata sukanya tuh baca romance. Nah, untuk membangkitkan ide-ide itu teman-teman baca romance aja nggak apa-apa, baca sesuai yang teman-teman suka. Nah, itu biasanya berhasil untuk memantik ide-ide. Atau enggak, paling simpel nih, jalan-jalan deh, refreshing, makan enak, pokoknya apa yang buat naikin mood. Selain itu teman-teman juga misalnya kalau kepanas banget, ada lomba temanya ini, teman-teman belum bisa nulis belum ide. Jadi kayak teman-teman tuh refreshing dulu, habis itu balik lagi, jangan dilupain nih si tugas ini. Terus dari tema yang udah ada, itu kan tema kan terkadang membatasi ya, tapi itu kadang juga efektif biar ide kita nggak terlalu liar kemana-mana. Menurut saya itu sih. Terima kasih sudah menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fania Narifa. Di sini saya mau bertanya perihal tadi kan sudah dipaparkan struktur cerpen. Nah, itu misal nih kita sudah berada di tahap menulis. Nah, kita sudah sampai komplikasi, sebetulnya kita tuh sudah terpikirkan nih resolusinya bakal seperti apa gitu. Cuma terkadang kan dalam menulis pun saya sendiri juga mengalami ya, kayak mungkin sebaiknya resolusinya lebih baik seperti ini aja lah. Jadi di tengah jalan tuh kita ganti ide kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar nanti resolusi yang kita tulis itu benar-benar masih sejalan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi kejadian seperti ini emang penyakit
goblok lah, tiba-tiba mau selingkuh ide lah gitu kan. Nah ini tuh cara yang paling mudah buat dilakukan adalah di tahap pre-writing teman-teman harus bikin outline dulu, bikin outline runtut karena tuh ada rumus tulis loh teman-teman. Ya kayak misalnya struktur tadi kita udah merangkari dulu tuh satu-satu. Nah kalau udah otomatis kan kita ada patokan gitu. Sebenarnya ide keluar dari outline itu nggak apa-apa banget, asal teman-teman bisa bertanggung jawab eksekusinya selesai apa enggak. Kadang kalau selingkuh di awal tapi pengen balikan lagi sama ide awal, ada tuh kayak gitu. Jadi kayak teman-teman itu apa ya, sayangi tokoh teman-teman deh. Kayak sebenarnya tujuan kamu tuh apa? Kalau misalnya itu saya tuh biasanya ini ide agak aneh sih, tapi saya lakukan. Saya tuh biasanya ngajak tokoh saya ngomong. Bayangin aja tokohnya itu ada di depan, tapi sebenarnya tuh ngomong sendiri. Tapi tuh kadang ini loh membuka jalan. Kayak si tokoh ini sebenarnya maunya apa? Kalau misalnya mau ganti ide, itu nggak apa-apa. Yang penting si tokoh ini emang beneran bisa menyelesaikan naskahnya itu. Seperti itu sih, apakah bisa menjawab? Terima kasih jawabannya Kak Asna. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang perkenalkan, nama saya Tasya Salatiga. Jadi di sini saya mau tanya kan, kalau misalnya kita membuat cerpen apa-apa gitu tuh, kita tuh buat tokoh kan, karena kita sayang sama si tokoh ini, jadi tuh kita tuh kayak membuat tokoh ini tuh terkesan sempurna, tidak punya kekurangan apapun, jadi tidak terasa manusiawi gitu loh. Tapi tuh kalau misalnya kita membuat kekurangan untuk tokoh ini tuh, aku sayang banget sama tokoh ini, masa aku membuat kekurangan untuk dia, kayak kita pengen nyayang tokoh ini banget gitu loh. Terus jadi gimana caranya kita tuh nulis tokoh tetap bisa kita sayang, terus tuh pembaca juga tetap bisa sayang sama tokoh ini, tapi tetap terasa manusiawi si tokoh ini itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk pertanyaannya Mbak Tasya. Ini permasalahan tokoh atau karakter. Ya emang kalau penulis itu kadang ada aja yang sayang banget sama tokohnya, tapi kadang ada aja yang kejam banget sama tokohnya, di tengah hati udah dimatiin. Ada tuh, ada ya yang kayak gitu. Tapi saya tipe yang sayang banget sama tokoh saya sih, jadi tokoh saya hidup semua. Nah itu gimana caranya membuat tokoh yang manusiawi tapi tetap bisa yang membaca. Nah yang harus teman-teman lakukan adalah membuatkan masalah. Orang nggak mungkin nggak punya masalah nggak sih? Kayak apa sekonglomerat apapun orang pasti punya masalah nggak sih? Nah teman-teman itu harus bikinkan masalah untuk tokoh, tapi masalah ini yang memancing empati membaca. Misalnya ada tokoh yang dia tuh anak nakal, tapi ternyata dia broken home di rumah atau apa. Nah kita tuh bisa naikin sisi broken home-nya yang sekiranya bisa relate sama beberapa pembaca atau banyak pembaca. Nah itu tuh menjadi poin pentingnya untuk bikin karakternya. Tapi si karakter ini juga nggak boleh cuma ditimpa masalah ya, dia harus punya sisi moralnya, dia harus punya value tetap, terus dia harus atraktif atau interaktif ya paling nggak sama tokoh lain. Jangan cuma punya masalah terus diem aja itu tokohnya, ya itu nanti gak jalan. Terus bikin identitas tokoh yang real, dia punya nama, punya jenis kelamin, punya baju kesukaan, punya tokoh dibikin 3 dimensi deh. Fisiologinya ada, sosiologinya ada, psikologinya ada. Emang reality apa kepribadian tokoh jadi 3 dimensi ini tuh nggak sehari 2 hari selesai, karena kita butuh pengenalan. Apalagi kalau yang tokohnya benar-benar imajinasi, kan terinspirasi dari tokoh. Tapi kira-kira untuk menjawab pertanyaannya Mbak Tia, mungkin dengan itu ya, dengan memberikan masalah dan membuat tokoh menjadi 3 dimensi. Bisa menjawab. baik untuk satu pertanyaan terakhir? Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Akhir 063. Saya hendak bertanya kan, tadi cerpennya cerpen secara umum ya, ini tentang cerpen yang fantasi. Bagaimana membangun suatu cerita di cerpen fantasi, suasananya kan suasana yang di fantasi itu kita nggak bisa bayangin secara langsung ya gitu. Makasih. Masih Mbak April, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Cerita fantasi jujur itu saya agak jauh ya dengan cerita fantasi karena karena cerita-cerita yang
rewriting menurut saya. Jadi teman-teman sebelum menulis cerita fantasi, teman-teman itu bikinlah world buildingnya. Jadi si tokohnya tinggal di dunia mana, tempat tinggalnya seperti apa, apakah di bumi yang bisa jalan menapak ada gravitasi atau di bulan yang mengambang, itu teman-teman bikin dulu world buildingnya sejelas mungkin, karena itu akan menjadi peta buat teman-teman. Kayak misalnya nanti ada perpindahan, tapi di bab ini di bagian awal beloknya ke kanan, di bagian kedua ternyata mau ke tempat yang sama tapi beloknya ke kiri. Nah kita kan di panduan, nah itu bisa dengan cara membentuk world building dulu di awal. Nah untuk menggabungkan si world building ini sampai ke suasana yang benar-benar bisa membaca. Bayangkan itu gabungkan dengan karakter yang realistis. Ataupun kalau fantasi kan nggak semua tokohnya realistis ya, itu tetap bisa, tapi teman-teman harus bikin karakter building, bangun karakter sesuai dengan yang teman-teman mau untuk si cerita fantasi ini. Dan tipsnya rajin membaca cerita-cerita fantasi ya tentu saja, biar tergambar gitu Harry Potter atau apa Percy Jackson atau apa yang lain, terserah, yang penting untuk referensi aja biar teman-teman bisa nulis fantasi dengan baik. Gitu. Baik, sesi tanya jawab dan diskusi yang sangat menarik ya teman-teman. Sekali lagi beri tepuk yang meriah untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hasna yang telah bersedia berbagi ilmu terkait penulisan cerpen. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kak Hasna. Terima kasih untuk Kak Hasna yang sudah menyempatkan waktu dan bersedia hadir menjadi pembicara untuk kegiatan Loka Karya pada hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah bersemangat mengikuti serangkaian acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara Loka Karya penulisan terdapat salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nadita Dinaswa selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Hasna Nur Azizah yang telah menyampaikan materi mengenai tips menulis cerpen pada acara hari ini dengan sangat hebat. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada saudari Nadita Haninaswa yang telah memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada hari ini. Sekarang tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara Loka Karya Kepenulisan pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Saya, Safitri Najari, selaku pembawa acara pada hari ini, memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata, tingkah laku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila dalam berjalannya acara terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di rangkaian Loka Karya Kepenulisan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, salam budaya, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta, setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada seluruh hadirin Loka Karya. Diharapkan untuk dapat maju ke depan untuk memposisikan diri. Menyampaikan kembali untuk penugasan pembuatan cerpen akan dilaksanakan secara mandiri dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam sesi diskusi kali ini. Untuk konsultasi bisa langsung menghubungi narasumber kami, Kak Hasna Nur Azizah, melalui kontak yang tertera.